Suster Ngesot konon adalah seorang biarawati yang bekerja di sebuah rumah sakit kolonial Belanda di Jawa. Dia dikenal baik dan peduli pada pasien, tapi memiliki rahasia. Dia memiliki kaki yang cacat sejak lahir, sehingga harus menyeret salah satu kakinya saat berjalan. Suatu hari, seorang pasien yang dirawatnya meninggal secara misterius. Suster lain yang jil avatar pada suster Ngesot menuduhnya sebagai pembunuh. Suster Ngesot dibunuh dengan cara diseret ke ruang bawah tanah rumah sakit dan dikubur hidup-hidup. Sebelum meninggal, suster Ngesot mengucapkan kutukan pada rumah sakit itu. Selain itu, banyak kejadian aneh terjadi, seperti suara gesekan kaki di koridor malam hari, dan banyak pasien meninggal tanpa sebab jelas. Rumah sakit itu akhirnya ditutup, tapi cerita suster Ngesot tetap hidup. Banyak orang klaim melihatnya, terutama di rumah sakit tua. Setelah rumah sakit ditutup, bangunan itu dibiarkan kosong. Tapi penduduk sekitar masih melaporkan kejadian aneh. Suara gesekan kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan suster di jendela. Suatu malam, sekelompok anak muda berani masuk ke rumah sakit itu. Mereka ingin mencari bukti keberadaan suster Ngesot. Saat mereka sampai di ruang bawah tanah, mereka menemukan makam suster Ngesot. Tiba-tiba suara gesekan kaki terdengar. Mereka berlari keluar, tapi suster Ngesot sudah ada di depan mereka. Anak-anak itu kabur, tapi satu persatu mereka menghilang. Keesokan harinya, polisi menemukan mereka semua di luar rumah sakit. Tapi mereka semua nggak sadarkan diri. Setelah itu tidak ada yang berani masuk ke rumah sakit itu lagi. Tapi cerita suster Ngesot tetap hidup dan banyak yang percaya dia masih menghantui rumah sakit tua itu. Setelah kejadian itu, rumah sakit tua itu menjadi tempat yang sangat menakutkan. Orang-orang sekitar menghindarinya dan anak-anak dilarang bermain di sekitarnya. Tahun berganti dan pemerintah memutuskan untuk merenovasi rumah sakit itu menjadi hotel mewah. Banyak orang kaya yang tertarik untuk menginvestasikan uangnya di proyek itu. Pada malam pertama renovasi, para pekerja melaporkan kejadian aneh. Alat-alat jatuh sendiri dan suara gesekan kaki terdengar di malam hari. Tapi mereka tidak percaya dan terus bekerja. Sampai suatu malam, seorang pekerja ditemukan mati di ruang bawah tanah dengan wajah tercekam ketakutan. Di sebelahnya ada tulisan di dinding, "Jangan ganggu aku." Setelah itu renovasi dihentikan dan hotel itu ditinggalkan. Tahun-tahun kemudian ada rumor bahwa hotel itu akan dibuka kembali. Tapi apakah suster Ngesot sudah siap untuk berbagi tempatnya? Setelah rumor tentang pembukaan hotel itu, banyak orang yang skeptis. Tapi sekelompok pengusaha berani memutuskan untuk membuka hotel itu kembali. Mereka melakukan ritual pembersihan spiritual untuk mengusir suster Ngesot. Tapi entah kenapa ritual itu tidak berhasil. Suara gesekan kaki masih terdengar dan kejadian aneh terus terjadi. Suatu malam, seorang tamu hotel melaporkan melihat suster Ngesot di koridor. Dia sangat terkejut dan meminta untuk pindah kamar. Tapi malam berikutnya dia ditemukan mati di kamar mandi dengan wajah penuh ketakutan. Polisi menyelidiki, tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya ada satu petunjuk, suara gesekan kaki di rekaman CCTV. Setelah itu, hotel itu ditutup lagi. Dan kali ini tidak ada yang berani membukanya kembali. Tapi ada rumor bahwa suster Ngesot masih menunggu seseorang. Seseorang yang bisa membantu dia menemukan kedamaian. Tahun-tahun berlalu dan hotel itu menjadi legenda urban. Banyak orang percaya bahwa suster Ngesot masih menghantui tempat mereka. Suatu hari, seorang wartawan muda bernama Rina memutuskan untuk menyelidiki cerita suster Ngesot.
Dia ingin tahu kebenarannya dan membuat artikel tentangnya. Rina masuk ke hotel itu secara diam-diam dan mulai menyelidiki. Dia menemukan banyak petunjuk tentang suster ngesot, termasuk diari yang ditulis oleh suster itu sendiri. Diari itu menceritakan tentang kehidupan suster ngesot dan bagaimana dia menjadi hantu. Tiba-tiba Rina mendengar suara gesekan kaki. Suster ngesot muncul di depannya. Tapi kali ini suster ngesot tidak menyerang. Dia malah berbicara pada Rina. Aku hanya ingin seseorang membantu aku menemukan kedamaian. Aku ingin diampuni atas dosa-dosaku. Rina mendengarkan cerita suster ngesot dan memutuskan untuk membantu. Bersama, mereka menemukan makam suster ngesot yang sebenarnya dan melakukan ritual untuk melepaskan arwahnya. Setelah itu, suster ngesot menghilang dan hotel itu menjadi damai. Rina menulis artikel tentang pengalamannya dan menjadi terkenal. Tapi dia tidak pernah lupa tentang suster ngesot dan pelajaran yang dia dapatkan. Tahun-tahun berlalu dan hotel itu menjadi legenda urban. Banyak orang yang mencoba masuk, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai suatu hari, seorang gadis muda bernama Ria memutuskan untuk menginap di hotel itu sendirian. Ria adalah seorang penulis yang ingin mencari inspirasi untuk novel horornya. Dia tidak percaya pada hantu, dan dia siap menghadapi apapun. Saat dia masuk ke hotel, dia merasa sesuatu yang aneh, tapi dia tidak menghiraukannya. Malam pertama, Ria mendengar suara gesekan kaki di koridor. Dia keluar kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia mulai merasa tidak nyaman, tapi dia masih ingin mencari kebenaran. Dia menemukan sebuah kamar yang terkunci, dan dia merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Ria berhasil membuka kamar itu dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan foto-foto lama dan dokumen. Dia mulai mencari-cari dan menemukan sebuah foto suster ngesot dengan seorang pria muda. Di belakang foto ada tulisan, "Aku akan selalu mencintaimu." Ria merasa penasaran, siapa pria itu? Dia terus mencari dan menemukan sebuah surat yang ditulis oleh suster ngesot. Suara itu menceritakan tentang cinta suster ngesot pada pria itu. Tapi mereka tidak bisa bersama karena perbedaan agama dan status sosial. Tiba-tiba Ria mendengar suara gesekan kaki di belakangnya. Suster ngesot muncul, tapi kali ini dia tidak menyeramkan. Dia malah menangis dan berkata, "Aku masih mencintainya. Aku tidak bisa pergi karena aku masih berharap dia akan kembali." Ria merasa terharu dan memutuskan untuk membantu suster ngesot. Bersama, mereka menemukan makam pria itu dan melakukan ritual untuk menyatukan mereka di alam lain. Setelah itu, suster ngesot menghilang dan hotel itu menjadi